hati nurani kalian. Camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Demi Allah, ada dua malaikat saya. Ya Allah, Mas Aiman, tanya ke ibu-ibu itu. Demi Allah, ada dua malaikat yang mencatat. Seandainya saya bohong, saya mendapatkan ini, kafir saya keluar dari Islam. Penting juga. Dari mana bilang tidak ada? Bukan, tadi sepertinya berkembang soal masalah ini begitu masuk begini jadi berantakan. Enggak berantakan. Yang kita lihat. Ini masalah keadilan. Karena masalah keahlian dari tiga orang ini memiliki keahlian di bidang masing-masing, ya berkembang silahkan, nggak apa-apa. Bukan karena uang. Bukan karena uang dan tidak ada uang. Baik. Jadi tolong itu penting disampaikan. Jangan Silakan, Bung Arif. kita sendiri mengeluarkan pribadi. Kantor saya juga digunakan. Jadi bukan cuma kantor Egy Sujana. Kantor saya ini digunakan juga. Prokes di saya, makan di tempat saya juga. Bentar. Penting ini. Boleh Jadi nggak Anda jujur, Bung Azam? sangat jujur ini. Iya. Anda selama setahun ini habis berapa sih? Oh ya, kalau dihitung, waduh berapa banyak sekali 1 M pribadi. Oh enggak. Kita nggak bicara M lah. Ratusan juta? Ya oke lah, ratusan. Itu Ratusan juta? Iya. Dan itu uang pribadi Anda? Pribadi. Demi Anda yakin? Allah. Demi Allah, ada dua malaikat saya. Ya Allah, Mas Aiman, tanya ke ibu-ibu itu. Demi Allah, ada dua malaikat yang mencatat. Seandainya saya bohong, saya mendapatkan ini, kafir saya keluar dari Islam. Bung Aiman. Kurang tegas gimana ini? Kurang jujur gimana? Jadi duit Pribadi. ratusan juta rupiah Iya, dari kalau Anda pribadi. dihitung ya, bergulirnya waktu. Jadi bukan 1 tahun, lebih bergulir, kita ketemu makan bersama. Misalnya seperti bus waktu ke Solo. Oh itu waktu ke sumbangan Jogja. ya, sumbangan Arif ya. Sumbangan. Ya, sumbangan. Patungan semua. Luar biasa lah ini. Jadi kalau misalnya ditunjuk ada dana, yang ngomong begitu itu mulutnya kurang ajar. Ingat, sampaikan kepada masyarakat, saya siap untuk ladeni, ya, dengan taruh nyawa. Sudah waktunya masyarakat harus melek. Hukum dipermainkan. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan hukum tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra Tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, lihat bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya. Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat. Ini saya Guntur Lareba, aktivis hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Sekarang ini ya, masyarakat banyak yang divonis belum tentu bersalah. Ya, hanya dengan gampang mereka bilang salah input. Ya, salah input berarti banyak salah input selama ini. Jadi saya siap bertarung. Ya, ingat. Kalau rakyat diminta bawa ijazah pas daftar kerja, tapi kalau presiden ditanya ijazah pas sudah jadi mantan. Semua bermula dari Bambang Trimulyono yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Akibatnya ia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian. Tapi belakangan netizen bilang, kalau nggak palsu kenapa nggak dibuka aja, Pak? Akhirnya Rabu kemarin, Pak Jokowi menunjukkan ijazah SD sampai sarjana kehutanan di hadapan awak media. Tapi ada syaratnya, jangan difoto, jangan divideoin. Setelah ijazahnya dipelototin awak media, Pak Jokowi juga dicecar soal kacamata di foto ijazah. Soalnya dari zaman nyalon wali kota sampai duduk manis di istana, nggak pernah tuh ada jejak kacamata nangkring di wajah beliau. Jawaban beliau santai. Pak Jokowi cerita kalau kacamatanya udah pecah, minus kecil, jadi nggak usah dipakai lagi. Terus ditambah bonus cerita keluarga tentang dua anaknya Gibran dan Kaisang yang dulu juga berkacamata tapi sekarang udah lasik. Jawaban seorang family man yang visioner banget ya. Nggak cuma klarifikasi ijazah tapi cerita soal orang-orang di rumah. Kalau kata Pak Mahfud MD, UGM nggak usah ikut ribet soal ijazah Jokowi, kan UGM bukannya memalsukan, tapi yang bikin ngelus dada sambil nyari minyak angin. Faktor usia.
Pak Mahfud juga bilang, andai saja ijazah Jokowi palsu, keputusan dia sebagai presiden tetap sah. Come on. Tapi kalau dipikir-pikir boleh juga pemikiran Pak Mahfud. Kan Pak Mahfud pernah jadi anak buah Pak Jokowi. Sementara itu pihak UGM bilang data Jokowi ada, arsip lengkap, tidak ada pemalsuan. Ijazah ada, data lengkap, tapi kenapa nggak ditunjukin aja? Biar nggak bikin orang curiga. Perkara ijazah satu orang bikin perdebatan panjang. Ngalahin misteri harta karun Taman Gober. Bisa aja saya. Menanggapi desakan yang datang bertubi-tubi terkait keaslian ijazahnya Pak Jokowi pun akhirnya angkat suara. Ijazah saya asli. Kalau diminta hakim, saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan ini bentuk kepercayaan Pak Jokowi terhadap lembaga peradilan. Masalahnya mafia peradilan lagi on fire. Jakarta keren. Kalau rakyat diminta bawa ijazah pas daftar kerja, tapi kalau presiden ditanya ijazah pas sudah jadi mantan. Udah kayak orang gagal move on. Putusnya udah lama, tagihan 21 masih jadi pembahasan. Balik lagi ke surat tadi ya, nah ini menarik juga urut. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Kembali saya membacakan komentar netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya yang teman-teman tonton. Nah, teman-teman, langsung saja saya akan mulai dari komentar yang pertama. Sadarlah semua para pejabat yang zalim dan hidup tidak ada yang abadi, jujurlah. Predikat setelah menjadi mantan presiden, Jokowi raja korupsi, Jokowi raja pembohong. Memang kebenaran itu awalnya difitnah, dihalangi, diserbu, namun kekuatan pasti Allah tunjukkan. Suatu hari semangat Mas Roy bersamamu, teruskan perjuanganmu, rakyat akal waras mendukungmu. Semoga Allah akan cepat memberi keadilan. Selanjutnya dari Khalira mengatakan, sudah lama kezaliman, kemungkaran berkuasa dan merajalela di Indonesia ini. Lenyap dan kemungkinan kemungkaran segera. Ini baru-baru hakim hebat menjunjung keadilan dan kebenaran. Selanjutnya, tangkap hakim yang terima pesanan dalam memvonis kasus yang ditangani berdasarkan pesanan, biar mereka tahu rasanya tinggal hotel yang serba gratis. Selanjutnya, hanya Allah dan rakyat yang bisa menjadi isi jack. Hukum sudah impoten di negara ini, tajam ke bawah, tumpul ke atas, kuasa dan uang yang menang. Kuota neraka habis diborong pejabat zolim dan DPR juga termul, sisa kuota surga untuk rakyat Indonesia yang dizolimi. Kita berteriak sampai kehabisan suara kalau penegak hukum masih seperti sekarang itu, hanya ditertawakan oleh para koruptor. Komentar berikutnya, emang maling penipu dari awal, semua skenario busuknya udah kebaca dari mobil tipu-tipu insinyur UGM. Jujur sederhana, anak gak tertarik politik, satu keluarga dan gerombolan isinya paling rakus dan gak punya malu, dungu pongak, gak ada aturan biadab. Nah teman-teman, selanjutnya dari komentar Zalmul mengatakan, rakyat selalu mendukung hakim yang adil. Semoga Allah memberi keberkahan, sehat, umurnya panjang, rezekinya melimpah dan berkah barokah. Mau segimana sengitnya perlawanan kepada Jokowi, kalau hakim jaksanya urat malunya sudah putus, susah apalagi hukumnya sudah cacat. Jokowi dan keluarganya beserta termul-termulnya lenyapkan dari bumi pertiwi ini. Sudah waktunya. Kenapa Presiden Prabowo hanya pendengar saja? Gak ada tindakan tegas. Rakyat sudah banyak jadi korban pembunuhan. KM 50 rakyat dihukum Bambang, Tri dan Gus Nur. Bodohnya pejabat. Rakyat Indonesia cuma ditipu dan dibohongi sama satu orang aja nggak bisa mengadilinya. Padahal uang yang buat menyuap pengacara dan termul dari hasil menipu kita. Terkait pendidikan dan ijazahnya Gibran, KPU dan MPR harus bertanggung jawab. Hakim penegak hukum tidak ada gunanya maling
itu habisin uang rakyat termul itu temannya setan, cinta dunia, dan selagi Jokowi masih banyak duit, dia tetap mati-matian bela Mas C. Jokowi memang harus mendapatkan keadilan. Salah atau benar, Jokowi harus berani mendatangi pengadilan untuk membuktikan ikan klaim bahwa ijazahnya asli. Kalau sembunyi terus, pasti merasakan akan mencurigai bahwa Roy Suryo lah yang benar kasihan anak-anaknya. Pasti tidak dapat simpati publik karena takut seperti bapaknya yang tertutup. Selanjutnya, terkait ijazah Jokowi, bisa kita lihat dengan kasat mata foto ijazahnya Jokowi dari sejak jadi penguasa mebel, jadi wali kota, jadi presiden sampai saat ini. Jokowi tidak pernah pakai kacamata, tidak pernah berkumis, tidak pernah sisiran belah tengah, jadi ijazahnya Jokowi aspal. Pak Hakim, Anda wakil atau Tuhan, tegakkan keadilan dan kebenaran. Rakyat mengharapkan hakim yang benar-benar jujur. Nah, teman-teman, selanjutnya ambil alih Pak Jenderal biar cepat selesai. Rakyat biar nggak gaduh, jangan ladeni Rasman. Ini aja Pak Hakim yang jujur, kami mendoakanmu cepat proses Jokowi dan Gibran. Kata kuncinya, Bapak Prabowo berani mengadili Jokowi dan Gibran karena diduga Jokowi banyak mengetahui kelemahan Pak Prabowo. Pastinya Jokowi tidak mau masuk bui sendiri. Kalau Jokowi tak bisa diadili, sungguh terlalu. Nah, di bawah ini dari Slamet mengatakan keadilan saat ini sudah tidak ada lagi. Pengadilan nggak lagi bergerak, mendudukkan kebenaran pada tempatnya. Benar bisa salah, yang salah bisa dirubah. Jadi benar tanggung wani piro, tak ada lagi pejabat penegak keadilan yang jujur. Sudah rusak semua moralnya, silau dengan duit, keadilan sudah mati. Nah, teman-teman, komentar berikutnya, tetap semangat wahai para pembela kebenaran, semoga Tuhan akan selalu melindungi dan membalas amal kebaikan Anda semua. Waspadalah, jangan mudah diprovokasi oleh laknat, koruptor, munafik, dan pendusta yang ingin menghancurkan persatuan di negara ini agar dapat menghilangkan jejak kasus korupsinya. Wajib dipenjara kalau memang benar-benar ijazah palsu, dan mandulkan Gibran wajib soalnya dari keturunan brengsek. Nah, selanjutnya teman-teman, dari komentar Lismin mengatakan secara logika sehat ijazah asli tidak mungkin dirahasiakan, diributkan karena ijazah palsu maka jadi persoalan. Selanjutnya teman-teman, dari Ibu Beta mengatakan inilah bodohnya pejabat Indonesia dan politik kotor, hanya selembar kertas, ijazah ributnya tak kunjung selesai. Dan anehnya mereka mempermasalahkan ijazah seperti Roy Rismond dan Tifa justru dapat bayaran bermiliaran. Ini bukti masalah ijazah Jokowi itu rekayasa. Sebab kenapa masalah ijazah Jokowi kok tidak dipermasalahkan ketika jadi wali kota Solo? Ini bukti bahwa ini rekayasa dari Yahudi asing supaya ilmunya Roy Suryo bidang informatika dan tidak berkembang, dan bangsa Yahudi tak ada persaingan dan bangsa Yahudi tetap menguasai dunia. Seandainya kita sadar akan hal ini, maka bangsa Indonesia akan tampil menguasai dunia dan menggantikan hegemonasi Israel. Sayangkan kita selalu dibuat tidur, dibuat bodoh, dan gampang disogok uang dan mudah diadu domba. Apalagi sistem multipartai yang sangat mudah menjatuhkan satu sama lainnya, sehingga tak pernah ada antara partai satu dengan partai yang lain yang saling menguatkan. Sadar bangsaku, mari kita junjung NKRI harga mati. Dengan nafas nasionalisme kita kuatkan pilar-pilar NKRI. Nah, teman-teman, itu adalah komentar dari netizen yang telah saya bacakan.
Jika ada tanggapan lain atau komentar yang lebih menarik, mari teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Salam NKRI harga mati.